Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Wahyu Rabiatun Nikmah. Di sini saya akan memaparkan terkait refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional pada topik 5. Untuk bagian yang pertama yaitu terkait review pengalaman belajar. Dengan pertanyaan yang pertama yaitu pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Pengalaman belajar yang berguna dan menarik setelah saya mempelajari pembelajaran sosial emosional khususnya pada topik 5 yaitu tentang school well-being, yakni melalui alur merdeka. Topik ini berguna dan menarik bagi saya. Hal ini dikarenakan memperoleh informasi baru bagi diri saya pribadi yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Lalu untuk topik ini penting untuk dipelajari oleh setiap guru karena perlunya menciptakan rasa aman, nyaman, dan sejahtera dalam suatu sekolah. Dengan adanya konsep school well-being, maka guru akan membuat peserta didik merasa bahagia, puas, serta memiliki tingkat stres yang rendah dan kesehatan fisik serta mental yang baik. Dalam hal ini, kebahagiaan atau kesejahteraan peserta didik sangat dipengaruhi oleh kondisi sekolah, seperti rencana pembelajaran, budaya sekolah, orientasi pendidikan, infrastruktur, fasilitas di kelas, dan dukungan dari guru maupun pihak manajemen sekolah. Lalu dengan pengalaman belajar saya sehingga memberikan pemahaman kepada saya terkait school well-being ada yang diawali melalui alur mulai dari diri dengan menjawab pertanyaannya secara tidak langsung merefleksikan diri saya yang terkait dengan pengalaman dalam lingkungan sekolah atau pembelajaran dengan tujuan seorang guru akan mengetahui bahwa stres atau tantangan yang dulu dihadapi pada saat menjadi seorang guru ketika menjadi seorang peserta didik bisa diminimalisir atau dihindari oleh guru dalam lingkungan sekolah saat ini. Hal ini berhubungan dengan stres pada guru membuat komunikasi antar siswa dan guru menjadi kurang lancar. Guru juga dapat memberikan dukungan penuh kepada siswa. Dalam hal ini guru adalah agen penting untuk menciptakan lingkungan sekolah dan yang sejahtera. Dengan demikian perlu diperhatikan oleh seorang guru untuk sebisa mungkin mengontrol diri dan sebisa mungkin melaksanakan proses pembelajaran dengan profesional sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat dicapai. Kemudian pemahaman saya bertambah setelah melalui alur eksplorasi konsep yang mana konsep terkait school well-being dari pengertian 4 dimensi. Yang pertama yaitu having, loving, being, dan health. Kemudian terkait faktor yang mempengaruhi school well-being, selain itu dapat 4 tipe iklim dalam ruang kelas yang dapat mempengaruhi kesejahteraan sekolah. Beberapa poin ini kemudian dilakukan identifikasi pada sekolah yang pernah diamati. Saya mengambil tempat waktu PPL saya di mana saya memperoleh hasil identifikasi bahwa saya dapat melaksanakan praktik pembelajaran dengan aman dan nyaman. Peserta didik juga memiliki hubungan yang baik dengan seluruh warga sekolah, baik dengan kepala sekolah maupun petugas lain yang ada di sekolah. Selain itu, peserta didik juga dapat bergaul dengan siapa saja yang dengan demikian tanpa adanya diskriminasi agama, ras, gender, status sosial, dan kultural. Informasi yang telah saya peroleh dari proses literasi maupun menjawab pertanyaan pada alur mulai diri serta eksplorasi konsep, kemudian diimplementasikan melalui tugas pada alur ruang kolaborasi sebagai pemantapan pemahaman dari konsep school well-being itu sendiri. Pengerjaan tugas pada alur ini diminta untuk menuliskan hasil observasi kelas. Pada saat ini kemudian menjelaskan iklim kelas dan mengidentifikasi terkait siapa yang lebih peran dalam pembelajaran serta bagaimana peran guru kemudian bagaimana peran siswa di kelas yang diobservasi. Hal ini juga sama dilakukan terkait mengidentifikasi pada film yang sebelumnya pada topik yang sebelumnya yaitu pada film Laskar Pelangi dan film HICK-HKI. Pengalaman belajar ini tentunya membentuk pengalaman pada diri saya bahwa bagaimana guru dapat menciptakan school well-being, sekolah yang sejahtera dan menyenangkan sehingga saya sebagai seorang calon guru yang profesional mampu merancang program atau kegiatan yang dapat mendorong sekolah menjadi tempat yang menyenangkan serta mampu mengelola data dan menganalisis data dengan baik memberikan umpan balik pada sekolah dan siswa. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Berdasarkan melalui kegiatan topik 5 ini yang berkaitan dengan school well-being, saya tidak menemukan pengalaman belajar yang berguna tetapi kurang menarik. Untuk pada poin ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Berdasarkan kegiatan topik 5, selama mengikuti mata kuliah pembelajaran sosial emosional yang sudah saya jalani, menurut saya tidak ada pengalaman yang kurang guna. Semua materi dan pengalaman yang saya dapatkan selama mengikuti mata kuliah ini sangat berguna untuk pembekalan saya di masa yang akan datang.
Kemudian untuk yang pertanyaan yang keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Menurut saya, setelah saya mengikuti mata kuliah pembelajaran sosial emosional ini, dalam konteks saya sebagai guru, saya tidak menemukan adanya pengalaman yang tidak menarik dan tidak berguna karena semua yang sudah saya pelajari sangat berguna dan menarik bagi saya untuk menjadi referensi dan pedoman bagi saya ke depannya untuk mengabdikan diri saya menjadi seorang guru. Lalu untuk selanjutnya, bagian refleksi pengalaman belajar. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang telah terjadi? Hal yang telah terjadi setelah saya melalui topik 5 ini yang terkait school well-being adalah mengetahui terkait hal baru yang berkaitan dengan sosial emosional di lingkup pendidikan. Ternyata sosial emosional itu tidak hanya dikelola atau dikontrol dari diri seorang guru saja, namun dari beberapa komponen yang ada di lingkungan sekolah sehingga terdapat konsep yang disebut dengan school well-being ini. Kemudian school well-being ini mengacu pada kondisi di mana semua peserta didik di sekolah merasa bahagia, puas, dan memiliki tingkat stres yang rendah, sehat, serta fisik dan mental, memiliki kualitas hidup yang baik, dan memiliki kesehatan yang baik fisik maupun mental agar dapat mengatasi tantangan mencapai kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup mereka. Lalu school well-being ini terdapat 4 dimensi, yaitu kondisi atau situasi sekolah, yang kedua hubungan sosial yang positif, ketiga pemenuhan diri, dan kemudian yang keempat terkait kesehatan baik untuk peserta didik maupun guru secara umum. Semua pemahaman ini tidak lepas dari proses belajar dari alur merdeka pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional ini, yang tidak hanya belajar secara teori namun juga diminta untuk mengimplementasikan konsep maupun teori yang ada pada topik 5 ini. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Sebagai calon guru, saya perlu mengetahui dan memahami bahwa apabila individu merasa bahagia, sejahtera dalam kondisinya, maka ia dapat menunjukkan sikap dan emosi yang positif. Demikian pula, sebaliknya, bila individu tidak merasa bahagia dengan kondisi, maka yang bersangkutan akan merasa cemas, dapat memiliki sikap dan emosi negatif. Guru atau pendidik juga harus sehat secara mental supaya bisa menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Dengan melalui materi pada topik 5 ini yang berkaitan dengan school well-being, serta dibarengi dengan kegiatan identifikasi atau observasi pada sekolah yang pernah diamati, dan diakhiri dengan membuat rancangan atau rencana aksi nyata terkait konsep school well-being, yakni program apa yang akan dilakukan di sekolah untuk membuat sekolah lebih sejahtera. Dengan adanya hal ini, memungkinkan saya untuk menerapkan teori yang telah dipelajari ke dalam praktik di dunia nyata. Ini memberikan gambaran nyata tentang apa yang diharapkan oleh seorang guru profesional. Ini membantu saya untuk memutuskan memberikan kesempatan bagi calon guru untuk mendapatkan pengalaman praktis dalam mengajar langsung di kelas, dan memberikan kesempatan bagi saya untuk mengembangkan keterampilan dalam mengelola kelas, membangun hubungan yang baik dengan siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sebagai seorang guru profesional. Lalu untuk bagian yang selanjutnya yaitu terkait analisis artefak pembelajaran. Pada poin pertama, yaitu artefak-artefak pembelajaran mana saja yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar. Kemudian pada topik 5 ini yang saya cantumkan yaitu yang pertama, eksplorasi konsep. Dengan artefaknya sudah saya cantumkan pada Google Drive, kemudian berikut adalah linknya. Pada artefak ini merupakan lembar mahasiswa setelah melalui proses literasi pada alur eksplorasi konsep. Artefak ini sebagai bentuk respon jawaban atas pertanyaan dari materi yang telah dipelajari sebelumnya. Secara garis besar, pertanyaan terkait konsep school well-being, kemudian terdapat bagian diminta untuk mengidentifikasi school well-being pada sekolah yang pernah diamati. Dengan demikian, melalui kegiatan pada alur eksplorasi konsep, diharapkan memberikan pemahaman dasar terkait school well-being ini. Lalu untuk artefak yang kedua yaitu pada bagian ruang kolaborasi, di mana artefaknya sudah saya cantumkan pada Google Drive dan ini adalah linknya. Pada artefak ini merupakan berisikan tugas yang diminta untuk menuliskan hasil observasi kelas dan kemudian menjelaskan iklim kelas dan mengidentifikasi terkait siapa yang lebih berperan dalam pembelajaran serta bagaimana peran guru, kemudian bagaimana peran siswa di kelas yang diobservasi. Hal yang sama juga diminta untuk mengidentifikasi yang terkait pada film Laskar Pelangi dan film luar negeri atau film yang bahasa dari India yaitu HCKHI. Hal ini sebagai bentuk implementasi dan pemantapan pemahaman dari konsep school well-being itu sendiri yang telah saya peroleh dari proses literasi maupun jawab pertanyaan dari alur mulai dari diri serta eksplorasi konsep. Lalu pada poin kedua, mengapa artefak ini yang saya pilih? Artefak-artefak pembelajaran tersebut saya pilih karena pada artefak tersebut bagian memberikan pemahaman kepada saya terkait
topik school well-being yang diawali berupa pertanyaan refleksi di mana seputar pengalaman dalam lingkungan sekolah atau pembelajaran. Kemudian dilanjutkan lembar kerja mahasiswa sebagai respon atas proses literasi yang telah dilakukan dan melakukan pemantapan pemahaman dengan mengidentifikasi terkait school well-being pada sekolah yang pernah diamati serta film yang sudah pernah dibahas pada topik sebelumnya. Dengan demikian, menurut diri saya pribadi, hal ini dapat mendukung hasil refleksi pada topik 5 ini. Lalu pada pertanyaan ketiga, bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Berdasarkan artefak yang saya cantumkan tersebut, secara keseluruhan mendukung hasil artefak refleksi saya. Hal ini dikarenakan kedua artefak tersebut saling berhubungan sehingga materi pada topik 5 ini mampu saya pahami dengan baik. Lalu pada bagian ketiga atau yang terakhir, rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, pemahaman apa yang akan saya lakukan setelah mempelajari refleksi diri terhadap pengalaman belajar pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional, saya akan memperbaiki diri untuk terus menerapkan pembelajaran sosial emosional sehingga peserta didik dapat terus merasa nyaman untuk mendapatkan pelajaran di sekolah. Dalam materi mata kuliah pembelajaran sosial emosional ini juga dijelaskan bahwa sebagai seorang guru kita perlu mengolah emosi sehingga pembelajaran akan menjadi pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Dengan mempelajari mata kuliah ini, saya sebagai calon pendidik profesional telah mempelajari kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka kolaboratif for academic, social, and emotional learning. Peran guru sebagai teladan belajar keterampilan sosial emosional, experiential learning untuk pembelajaran emosional, serta konsep school well-being. Setelah mempelajari topik ini, saya memiliki pemikiran inovatif mengenai sekolah sejahtera dengan menggagaskan program apa yang ingin guru saya ketahui. Program ini seperti kotak saran kepada guru di dalam kelas, akan disediakan sebuah kotak di mana peserta didik dapat menuliskan isi hatinya kepada guru dengan atau tanpa penggunaan nama mereka. Jadi guru akan mengetahui isi hati peserta didik sehingga dapat menjadi bahan evaluasi guru dalam meningkatkan kesejahteraan peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait refleksi hasil pengalaman belajar saya pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional pada topik 5 ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.